Selamat datang Tuan dan Nona-Nona, selamat datang di channel ini. Nama saya Kai, seorang demon yang sekarang bekerja sebagai bartender kesayangan Anda. Selamat datang di segmen Rindu, review Indigo dan Dukun, di mana pada segmen ini saya akan membahas kisah mengenai para Indigo dan Dukun yang cukup viral di saat ini. Semoga dapat menjadi hiburan dan bahan pemikiran di waktu kosong teman-teman saat ini. Pada kisah kali ini, saya akan membawakan kisah tentang detektif astral, menguak hal misterius dengan cara khusus, dan Trianomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Channel ini berbeda dari channel indigo-indigo lainnya, di mana kebanyakan membahas penampakan, santet, dan perkuntilanakan. Channel ini membahas secara gamblang mengenai malaikat, iblis, dan bahkan hal-hal kontroversial seperti adanya iblis yang bertobat. Kisah kali ini akan saya bagi menjadi 3 episode, yaitu episode review detektif astral, episode testimoni sebagai klien saat konsultasi bersama Trianomali, dan episode bisikan iblis. Disclaimer dulu, saya akan membawakannya seobjektif dan senetral mungkin. Oke. Trianomali mengisahkan mengenai pengalaman para indigo yang menggunakan kelebihan mereka dalam melayani banyak orang dan berbagi kisah mengenai apa yang mereka alami dan temukan sepanjang perjalanan hidup mereka. Mereka membentuk sebuah channel horror entertainment bersama seorang host yang membawakan kisah dan pengalaman mereka dalam membongkar kasus-kasus yang selama ini menjadi misteri dengan kemampuan khusus mereka. Mengajarkan banyak makna kehidupan dari kasus-kasus terdahulu, kisah-kisah kontroversial seperti iblis yang bertobat dan bekerja di jalan Tuhan, serta interaksi mereka dengan ekstraterestrial. Hidup memang menyimpan banyak misteri, akan tetapi banyak hal yang tidak dapat dibongkar dan bahkan tertutup selamanya. Kebenaran pun butuh berbagai alat untuk kita sebagai manusia dapat membuktikan kebenarannya, sehingga channel ini pun banyak mendapat serangan dan kecaman dari banyak pihak. Hal-hal kontroversial yang digunakan untuk menyerang mereka antara lain, apakah benar mereka dapat melakukan scanning memori tanpa benda yang dimiliki subjek secara langsung? Apakah benar mereka dapat melakukan raga sukma atau yang mereka sebut dengan astral traveling investigation tanpa harus berbaring dan kondisi tidak sadarkan diri? Apakah benar bahwa iblis dapat bertobat? Dan siapakah mereka sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan malaikat atau bahkan ekstraterestrial? Mari kita bahas satu persatu. Scanning memori tanpa benda yang dimiliki subjek itu saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Stephen Hawking, tapi saya tidak begitu ingat judulnya yang mana. Beliau menuliskan bahwa jika pada awal mulanya segala sesuatu tidak ada dan hanya ada Tuhan, dari apakah Tuhan menciptakan segala sesuatu selain daripada dirinya sendiri? Pernyataan ini mungkin tidak dapat dibuktikan, tapi ada beberapa penelitian mengenai partikel Tuhan, bahkan penelitian sederhana seperti bahwa sesungguhnya seluruh benda itu terbuat dari atom. Saya rasa sedikit mendukung statement tersebut bahwa sesungguhnya kita semua tercipta dari unsur yang sama. Nah, menurut ChatGPT, yang memisahkan antara atom satu dengan lainnya adalah gelombang elektromagnetik dan juga jarak. Nah, saat kita memegang benda, sesungguhnya kita tidak benar-benar sedang menyentuhnya. Akan tetapi ada gerakan tolak-menolak antara atom satu dengan atom lainnya. Dan juga jarak dan lokasi ini, kita tahu bahwa jarak dan lokasi ini berhubungan dengan sebuah dimensi kedua dan dimensi ketiga, di mana kita pahami bahwa dimensi kedua adalah garis dan dimensi ketiga adalah ruang. Dan kita juga tahu bahwa untuk memperoleh dimensi kedua adalah susunan dari beberapa dimensi ke satu. Begitu pula dengan dimensi ketiga adalah susunan dari beberapa dimensi kedua. Nah, apakah dimensi keempat juga merupakan susunan dari beberapa dimensi ketiga? Dan jika memang hal itu tersebut benar, bagaimana dengan jiwa? Apakah jiwa memiliki dimensi yang lebih tinggi dari dimensi keempat? Jika memang jiwa memiliki dimensi yang lebih tinggi dari dimensi keempat, saya rasa jiwa tidak seharusnya terintervensi oleh
jarak, dan bahkan waktu. Sehingga harusnya hal tersebut mungkin untuk dilakukan. Tapi hal ini sangat sulit untuk dibuktikan karena teknologi kita saat ini belum cukup mampu untuk membuktikannya. Jadi kita tidak akan membahas hal ini lebih dalam dan lebih lanjut. Tapi saya percaya bahwa sesungguhnya tidak ada keterpisahan antara kita manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada keterpisahan antara kita bahkan dengan segala sesuatu di dunia ini sebagai ciptaan yang terbentuk dari sumber yang sama. Dan tentunya sesungguhnya tidak ada keterpisahan antara kita dengan Tuhan. Sejauh apapun kita pikir antara kita dengan Tuhan, setidak layak dan rendah apapun kita di pikiran kita terhadap diri kita, Tuhan tidak akan pernah terpisah dan selalu dekat dengan diri kita. Nah, kita lanjutkan. Apakah Raga Sukma tidak perlu dalam kondisi tidur atau tidak sadar, atau bisa dibilang dalam kondisi tubuh tidak aktif? Dulu saat saya masih kuliah, saya punya teman-teman yang juga bisa melakukan hal tersebut. Entah kenapa banyak sekali anak-anak indigo, baik dari saat saya sebelum kuliah bahkan sampai saat saya kuliah, sekelas dengan saya. Dan itu pun terjadi jauh sebelum Detektif Astral dan Tri Anomali ada di YouTube. Jadi saya rasa hal tersebut mungkin dilakukan ya, karena saya sebagai orang yang tidak dapat melakukan hal tersebut dan sensitif terhadap energi atau apapun itu, rasa penasaran saya cukup tinggi. Dan tentunya saya yang masih muda itu mencobai berkali-kali teman saya itu bener apa enggak gitu kan. Jadi I think it's true, karena saya sudah mencoba banyak hal dan ya memang benar. Nah, kita lanjutkan lagi. Apakah iblis benar dapat bertobat? Pembuktiannya saya rasa cukup sulit, dan sesungguhnya bukan sulit lagi sih ya. Tapi memang tidak ada alat ukur yang dapat mengukur hal tersebut. Gak cuma untuk iblis aja, untuk manusia juga sulit kan. Nah, sesungguhnya menurut saya juga hal tersebut tidak penting, benar tidaknya. Saya harap apa yang terjadi di dunia ini, yang bahkan sesungguhnya tidak begitu berimpact pada dunia kita, jangan sampai malah memecah belah sesama manusia. Toh jika benar kita manusia mau apa, pun jika tidak benar kita manusia mau apa. Bukankah benar tidaknya hal tersebut tidak mengubah apapun? Tetap hanya Tuhanlah yang kita sembah, tetap hanya Tuhanlah yang kita cari di setiap masalah kita. Apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak ada dalam kuasa Tuhan. Pun dalam tiap video mereka pun selalu ditekankan untuk berdoa hanya pada Tuhan saja. Andai kata mereka mengajak untuk berpaling dari Tuhan pun adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang melakukannya. Jadi jangan sampai terpecah belah untuk sesuatu yang bahkan tidak dapat kita buktikan dengan alat ukur apapun. Dan pertanyaan terakhir adalah, siapa mereka sehingga dapat berkomunikasi dengan malaikat dan bahkan ekstraterestrial? Terlepas pengertian mengenai apa itu ekstraterestrial dan pengkategorian malaikat, saya rasa sesungguhnya justru di berbagai teks dan tulisan kuno, hal tersebut pada masa tulisan itu dibuat adalah hal yang biasa. Dan mungkin karena modernisasi zaman, hal tersebut sudah ditinggalkan dan makin sedikit, bahkan dianggap tidak ada. Well, yang lebih penting saya rasa bukanlah hal tersebut. Bukan juga pencarian bahwa layak tidaknya mereka untuk melakukan hal itu. Akan lebih baik jika kita mencari jawaban bahwa apakah kita layak untuk menilai mereka, dan apakah kita layak untuk berjalan di bumi ini, dan apakah kita layak untuk menilai diri kita sendiri di saat Tuhan mengasihi kita tanpa batas dan tanpa syarat. Lebih baik sibukkan diri kita untuk terus maju, belajar dan berkembang, serta cukup menerima yang baik dan singkirkan yang buruk. Jika ada pelajaran yang dapat dipetik dari konten mereka, marilah kita resapi. Pun jika tidak ada yang dapat diresapi atau bahkan tidak sesuai dengan yang Anda percayai, cukup kita kesampingkan hal tersebut. Nah, banyak juga yang bilang, kalau sampai ada yang murtad dan tersesat karena konten mereka, bagaimana? Mungkin kembali lagi ke pertanyaan, apakah yang Anda lakukan dapat membawa sebuah perubahan?
Jika yang Anda lakukan dapat mengubah apa yang orang percaya, silakan Anda lakukan. Pun jika tidak, tolong dipikirkan lagi ya. Pun setiap manusia memilih untuk percaya apa yang ingin mereka percayai. Dan pada akhirnya, realitalah yang akan membuktikan benar tidaknya hal yang mereka percaya. Saya harap, mari berbijaklah dalam kehidupan dan tetap berpikir dan mengevaluasi setiap apa yang kita terima dan hadapi. Saya Sasaku Rakai, terima kasih Tuan dan Nona. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati Anda menjadi sedikit lebih ringan dan cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.